Halo kawan-kawan semua, pernah nggak kalian berpikir kalau sebenarnya COVID itu bisa hilang kalau kita tidur 3 jam lebih lama dari waktu tidur manusia normal? Iya, tanpa adanya masker, tanpa adanya hand sanitizer, dan tanpa jaga jarak. Jadi menurut para ahli, kalau kita tidur 3 jam lebih lama dari waktu tidur manusia normal, itu bisa menghambat COVID untuk masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tanpa adanya masker, tanpa adanya hand sanitizer, dan tanpa jaga jarak, COVID bisa hilang dari tubuh kita. Simpelnya gini, kalau waktu tidur manusia normal itu 8 jam dan kamu tidur jam 10 malam, itu artinya kamu akan bangun pada pukul 6 pagi. Kamu hanya perlu menambah 3 jam tidur lebih lama dan bangun jam 9 pagi. Halo, aku Gibson Winar Tampu Bolon. Mungkin sebagian dari kita punya resolusi di akhir tahun 2019 yang bakal kita wujudkan di tahun 2020. Tapi di tahun 2020 tersebut muncullah sebuah virus bernama COVID dari Wuhan, dan itu jelas mengubah 180 derajat cara hidup kita ya. Cara hidup manusia normal yang awalnya kita sering berinteraksi, malah diam di rumah, jaga jarak, memakai masker, pakai hand sanitizer. Itu bukan malah mewujudkan resolusi yang udah kita buat di 2019, itu lebih ke trial pengangguran setelah lulus SMA kayaknya. Soalnya merubah 180 derajat hidup kita gitu. Dari awal kita hidupnya tatap muka, sekolah tatap muka, bisa les, bisa apa segala macam, bisa kerja. Akhirnya WFH, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya. Tentu saja itu membuat kita jengkel ya. Tapi aku di video ini nggak bakal bahas COVID karena sudah banyak juga di channel lain. Aku akan membahas tentang hoax COVID. Oh iya, buat kalian yang percaya kata-kataku di awal tadi, selamat kalian sudah kemakan hoax COVID. Menghadapi bahayanya COVID-19, masyarakat juga tengah dihadapi oleh bahayanya penyebaran berita bohong atau hoax. Laju penyebaran hoax tentunya akan menghambat penanganan dari pandemi itu sendiri. Berikut kumpulan hoax selama 1 pekan terakhir, serta konfirmasinya yang akan dipaparkan oleh Gemma Tanjung. Gemma, silakan. Ya, pemirsa, berhenti mengonsumsi berita mengenai COVID-19 tidak akan menutupi fakta bahwa COVID-19 masih berlangsung. Untuk itu kami sudah mengumpulkan sejumlah berita hoax yang akan menghambat penanganan COVID-19 di dunia dan juga di Indonesia. Adalah berita mengenai COVID-19 di mana muncul kembali narasi bahwa COVID-19 itu tidak ada, namun sengaja dimainkan untuk menakut-nakuti dan mengontrol pribumi. Narasi ini mengatakan bahwa COVID-19 di Indonesia tidak ada, melainkan hanya sebuah ciptaan dari pemerintah untuk menakut-nakuti dan juga mengontrol pribumi yang tinggal di Indonesia. Kita akan melihat konfirmasi dan fakta di lapangan. Pemirsa, nyatanya COVID-19 tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, di mana COVID-19 kasus di dunia sudah mencapai 189 juta dengan total kematian lebih dari 4 juta jiwa. Sedangkan ini merupakan data dari 10 negara dengan kasus COVID-19 tertinggi, dan Indonesia ada di urutan ke-16, total kasus 2,7, dan juga untuk angka kematian sudah mencapai angka 70.000 jiwa hingga bulan Juli 2021. Lalu kita akan lanjut ke informasi selanjutnya, di mana muncul juga kembali mengenai COVID-19. Ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa angka kasus harian COVID-19 adalah sebuah akal-akalan pemerintah, di mana setiap babinsa di kelurahan diinstruksikan sama atasannya setiap hari harus membuat pasien COVID berjumlah 200 orang per harinya. Narasi ini muncul di WhatsApp dan kita akan melihat konfirmasinya.
Pemirsa, nyatanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa kondisi masyarakat memang saat ini relatif sama, tetapi karena ada varian baru yaitu varian Delta, terjadilah lonjakan yang eksponensial yang belum pernah dialami oleh kita semua, sehingga kasus COVID-19 di Jakarta maupun di Indonesia adalah kasus yang nyata dan juga mengalami penaikan tiap harinya, sehingga untuk saat ini COVID-19 masih ada di Indonesia dan juga diminta agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, pemirsa, ini merupakan sejumlah berita hoax selama 1 pekan terakhir dan diharapkan kepada seluruh publik untuk tetap dapat mencek fakta sebelum menyebarkan berita. Demikian pemaparan pada siang ini, Egan. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih atas informasinya, Gemma Tanjung. Video tadi adalah sedikit dari banyaknya contoh hoax yang sudah menyebar di Indonesia. Masih banyak contoh hoax lain, seperti vaksin yang ditanami chip, artis yang dituduh di-endorse oleh COVID, berjemur yang dibilang bisa menghilangkan COVID, membaluri tubuh dengan alkohol bisa menghilangkan COVID, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaanku cuma satu. Apa sih guna dari menyebar hoax tentang COVID ini? Berikut saya sajikan beberapa keuntungan jika kita menyebar hoax tentang COVID. Betul, manfaatnya tidak ada. Oleh karena itu, daripada kita sibuk menyebar hoax tentang COVID, lebih baik kita membantu nakes, membantu menyebarkan hal baik lah. Setidaknya menganjurkan ikut vaksin, biar hidup kita itu kembali normal lagi. Kan kita nggak mau berlama-lamaan hidup online seperti ini. Kita tentunya mau berkumpul dengan kawan-kawan lagi, mau masuk kuliah lagi, mau masuk kelas lagi sama kawan-kawan, mau kumpul-kumpul lagi, mau kumpul keluarga, mau les, mau kerja segala macam. Jadi tolong bagi kawan-kawan yang sering menyebar hoax atau tidak tahu dia sedang menyebar hoax, jangan malas membaca dan disaring dulu informasi yang akan dibagikan. Jika itu merupakan sebuah kebenaran bisa di-share untuk mengedukasi tapi tidak untuk memprovokasi. Jika itu adalah hoax, jangan di-share sama sekali. Terima kasih kepada kawan-kawan atas perhatiannya. Dapat kita simpulkan bahwa hoax COVID itu sudah cukup banyak menyebar di Indonesia. Jadi itu cukup mempersulit kerja nakes kita yang sudah rela berkorban, tapi kita malah menyebar hoax tentang COVID, menyebar hal-hal yang tidak betul. Jadi daripada kita merepotkan mereka, menambah beban mereka, marilah membantu dengan turut pada anjuran-anjuran dan perintah-perintah pemerintah dan perintah-perintah nakes, karena mereka sudah ahli pada bidangnya. Jadi kita percayakan saja daripada kita menyebar hal-hal yang tidak betul yang akan memperlambat kerja mereka. Nah, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga video ini dapat membawa perubahan yang berdampak pada berkurangnya virus di dunia, terlebih di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.